Halo gengs, balik lagi bareng gue di Tren Hidup, tempat kita ngobrolin semua hal soal hubungan, rumah tangga, dan kehidupan suami istri yang kadang manis, kadang juga penuh ujian. Hari ini kita bakal bahas hal yang krusial banget, tapi sering banget disepelin sama pasangan muda, apalagi yang baru nikah, mengelola keuangan di rumah tangga baru. Lo mungkin mikir, udah nikah, nanti juga ngalir aja. Tapi faktanya, masalah keuangan adalah salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Jadi penting banget buat kita belajar gimana cara ngatur duit biar hubungan tetap harmonis dan gak gampang goyang. Yuk, kita bahas langkah-langkah praktisnya. 1. Buka obrolan keuangan sejak awal. Langkah pertama yang wajib banget lo lakuin adalah ngobrolin keuangan secara terbuka. Bener-bener transparan. Mulai dari penghasilan, utang, cicilan, gaya hidup, sampai ekspektasi masing-masing soal mengelola duit. Lo harus tahu posisi keuangan pasangan lo, dan sebaliknya. Jangan sampai ada yang disembunyiin karena itu bisa jadi bom waktu. Lo bisa mulai dengan pertanyaan kayak, gaji kamu biasanya dialokasikan kemana aja? Ada cicilan atau utang yang belum lunas gak? Kamu lebih suka nabung di bank, investasi, atau pegangan cash? Obrolan ini bakal bantu lo dan pasangan ngerti pola keuangan masing-masing. 2. Tentuin tujuan keuangan bareng-bareng. Rumah tangga tanpa tujuan keuangan ibarat kapal tanpa arah. Lo harus punya visi bersama. Tujuan ini bisa jangka pendek atau panjang. Jangka pendek, dana darurat, beli motor, jalan-jalan, perabot rumah. Jangka menengah, DP rumah, biaya persalinan, modal usaha. Jangka panjang, pendidikan anak, pensiun, naik haji. Dengan punya tujuan yang jelas, lo jadi semangat buat nyisihin uang dan lebih bijak dalam belanja. Gak gampang kalap lihat diskon di e-commerce, gengs. 3. Buat anggaran bulanan. Ini penting banget. Tanpa anggaran, lo bakal bingung kemana perginya uang tiap bulan. Bikin rincian pengeluaran tetap seperti sewa, KPR, listrik, air, pulsa, internet, makanan dan kebutuhan dapur, transportasi, tabungan dan investasi, hiburan dan lifestyle. Lo bisa pakai aplikasi keuangan gratis atau cukup catat di Excel atau buku tulis, yang penting konsisten. 4. Pisah atau gabung rekening. Pertanyaan klasik pasangan baru. Dan gak ada jawaban mutlak, tergantung kenyamanan masing-masing. Tapi ini pilihan umum. Gabung total, semua gaji masuk ke satu rekening. Cocok buat yang udah percaya penuh dan punya visi yang sama. Pisah tapi transparan. Tiap orang punya rekening sendiri, tapi tetap terbuka soal penghasilan dan pengeluaran. Biasa dipakai buat pasangan yang masih adaptasi. Gabung sebagian, ada rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga, sisanya dikelola masing-masing. Yang penting, harus ada kejelasan dan kesepakatan. Jangan sampai ada yang ngerasa terbebani atau ngerasa dibiarkan nanggung sendiri. 5. Punya dana darurat itu wajib. Gengs, ini gak bisa ditawar. Dana darurat adalah penyelamat ketika ada hal tak terduga kayak kena PHK, sakit dan butuh biaya berobat, barang rumah rusak, kebutuhan mendadak dari keluarga besar. Idealnya, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Mulai dari kecil gak apa-apa, yang penting lo punya dan disiplin nabung. 6. Belajar investasi bareng. Daripada uang lo habis buat hal yang konsumtif, lebih baik belajar investasi. Sekarang udah banyak platform dan edukasi soal investasi.
Mulai dari reksadana, emas, saham, kalau udah paham, properti, kalau modal udah cukup. Belajar bareng sama pasangan itu seru. Bisa jadi kegiatan bonding juga loh. Dan lebih penting lagi, lo punya peluang buat nambah penghasilan pasif. 7. Hindari utang konsumtif. Utang buat beli rumah atau kendaraan yang produktif masih oke. Tapi utang buat gaya hidup, kayak kredit HP terbaru, belanja fashion, atau traveling mewah, itu bisa jadi bumerang. Kalau bisa, tahan keinginan sesaat dan pikir panjang. Jangan sampai terjebak gaya hidup demi gengsi, padahal keuangan rumah tangga jadi kacau. 8. Diskusikan peran keuangan, siapa bayar apa. Ngomongin peran juga penting. Lo dan pasangan harus tahu siapa yang nanggung apa, biar gak ada salah paham. Misalnya, suami bayar sewa, istri handle belanja harian. Suami dan istri patungan 50-50 buat semua pengeluaran. Atau bisa juga disesuaikan dengan penghasilan. Kalau satu pihak gajinya lebih besar, kontribusinya bisa lebih besar juga. Yang penting adil, bukan harus sama rata. 9. Sisihkan buat keluarga besar. Di budaya kita, bantu keluarga besar itu sering jadi kewajiban moral. Tapi, harus tetap masuk anggaran. Jangan sampai terlalu loyal keluar rumah, tapi kebutuhan rumah tangga sendiri malah keteteran. Diskusin bareng soal ini, biar gak jadi sumber konflik. Misalnya, berapa persen maksimal buat bantu orang tua? Gimana kalau ada permintaan mendadak dari keluarga? Kapan harus bilang, belum bisa bantu dulu? 10. Review keuangan secara berkala. Setiap bulan, luangin waktu buat duduk bareng dan evaluasi. Mana yang over budget? Apa yang bisa ditekan? Apakah target tabungan tercapai? Ada kebutuhan baru gak? Ini bisa jadi momen refleksi bareng pasangan sambil ngopi santai. Jangan jadi momen nyalahin, tapi jadi sesi rapat kecil rumah tangga biar makin solid. Penutup. Nah gengs, itu dia pembahasan lengkap soal cara mengelola keuangan keluarga di rumah tangga baru. Ingat ya, bahagia itu bukan soal punya duit banyak, tapi gimana cara kita ngelola dengan bijak dan saling percaya. Dengan manajemen keuangan yang sehat, rumah tangga jadi lebih stabil, gak gampang ribut cuma gara-gara tagihan listrik atau belanja impulsif. Kalau lo punya pengalaman unik atau tips soal ngatur keuangan rumah tangga, tulis di kolom komentar ya. Kita belajar bareng-bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tren Hidup biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya seputar hubungan dan kehidupan rumah tangga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.